Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang pembangkit listrik tenaga surya. Jadi pada pembahasan PLTS ini akan ada 2 kali pembahasan. Yang pertama, pada pembahasan pertama kita akan membahas tentang teknologi sel suryanya dan gimana cara sel surya itu bisa menghasilkan listrik. Dan nantinya di part keduanya kita lebih ke bagaimana merancang, mendesain, dan menghitung PLTS-nya. Jadi kalian tahu ilmu gimana itu sel surya bekerjanya, dan yang kedua kalian dapatkan ilmu bagaimana cara menerapkan PLTS. Oke, langsung aja. Yang pertama, dasar dari kenapa ini sangat excited ya untuk dibahas. Karena kalau kita lihat potensi energi matahari di Indonesia ini kan berada di garis khatulistiwa, di mana potensi mataharinya ini sangat cukup tinggi. Kita akan selalu dalam 1 tahun ini kita lebih banyak mendapatkan sinar matahari daripada tidak mendapatkan sinar. Kalau dirata-ratakan potensi energi matahari Indonesia ini bisa mencapai rata-rata sekitar 4,8 kWh per meter persegi. Ini data ini diambil dari data The World Bank. The World Bank ini pusat data untuk energi surya di dunia. Di The World Bank ini kalian juga dapat mengetahui hasil-hasil survei mengenai daerah-daerah di Indonesia di mana yang berpotensi bukan cuma dari surya aja sih sebenarnya. Di sana juga ada data angin juga dan juga tentang data-data selain potensi juga di sana ada semacam kayak saya bilang itu data kalkulasi data pencapaian daya apabila bisa diterapkan di sana. Ini kalau kita perhitungkan ini setara dengan 112.000 gigawatt peak jika dibandingkan dengan potensi luasan lahan di Indonesia. Jadi dengan luasan kita yang kita miliki di Indonesia ini, jika semuanya bisa diterapkan panel surya, itu sekitar 112 gigawatt peak. Kita asumsikan aja misalnya lahan di Indonesia yang optimal digunakan oleh bangunan itu katakanlah sekitar 50%. 50% bangun, 5% lahan kosong ya. Apabila dari 50% tersebut 25%-nya diinstal panel surya, katakanlah rumah-rumah dan bangunan itu semua diwajibkan pakai panel surya. Berarti itu juga setara dengan menghasilkan listrik berapa? Kalau 100%-nya itu 112.000 gigawatt peak, berarti kalau 25%-nya ya cukup besar juga, kurang lebih sekitar 26 ya, 26-27 gigawatt peak yang bisa kita hasilkan. Data ini 10 kali lipat lebih besar kalau kita bandingkan dari Jerman dan Eropa, di mana untuk Jerman Eropa kan itu sekitar 11.000 sampai 12.000 gigawatt peak potensinya. Tapi kalau real saat ini untuk Jerman dan Eropa bahkan lebih banyak yang terinstalnya daripada di Indonesia. Kalau kita 11.000, 112.000 ini paling yang baru terinstall berapa ya? 30 mega ini. 30 mega tapi kurang dari 1% dari total potensi dari Indonesia ini. Ini data ini diambil dari survei 8 lokasi yang tersebar di Indonesia, tentunya yang berpotensi panas baik ya. Nah, kalau kita lihat dari sini loh ya, potensi yang baru terinstall ini aja 30 megawatt ya, kurang dari 1%. Ini masih awal mula kalau di Indonesia. Jadi kalau kalian mau bermain di energi surya itu peluangnya masih banyak. Karena potensinya masih besar. Peluangnya juga sangat besar.
baru kurang dari 1% yang terinstall di Indonesia ini. Nah, ini total potensi daya penyinар matahari ini dapat dari besar radiasi matahari per meter persegi sebesar 1000 watt hour per meter persegi dikalikan dengan lama rata-rata jam puncak matahari. Oke. Dari gambar samping kalian bisa ketahui bahwasanya ini merupakan visualisasi dari potensi daya yang bisa dihasilkan. Kalau kita lihat di Surabaya itu warnanya agak oranye ya. Kalau kita lihat data di samping, daily sum-nya rata-rata untuk yang oranye itu sekitar 5,2 ya, 5,2. Jadi kalau kalian mau menginstal PLTS di Surabaya, kurang lebih itu per harinya kalian akan mendapatkan daya berapa? 5,2 dikalikan panas radiasinya matahari, di mana per meternya adalah 1000 watt hour per meter. Jadi sekitar 5,2 kW per meter persegi. Potensi dalam berapa? Dalam satu hari. Oke. Jadi data ini adalah dalam satu hari, rata-rata jam puncak matahari dalam satu hari. Sekitar 5,2. Namun pada saat matahari, radiasi matahari itu 1000 watt hour per meter persegi. Oke. 1000 watt hour per meter persegi itu bisa dibayangkan itu panas terik. Kalau untuk saat ini cuaca mendung itu paling, kalaupun panas ya, panasnya itu paling sekitar 700-800. Itu tidak sampai. Jadi dimaksud ini apabila kalian menginstal panel surya 4 kW kan menginstal panel surya 4 kW di sini kita punya data 5,2 kWh per meter persegi dalam seharinya. Berarti kan sekitar 5 jam ya, 5,2 jam kalau kita. Berarti kalau kita install 4 kW, 4 kali 5,2 dalam sehari, berarti kurang lebihnya kita dapatkan energi sebesar 20 kW per harinya. Nah, oke. Terus potensi energi matahari di Surabaya berdasarkan jam puncak. Ini besar rata-rata potensi energi matahari di Indonesia, sudah selayaknya pengembangan PLTS menjadi prioritas. Untuk wilayah barat seperti Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, penyinaran mataharinya itu 5 jam per hari. Pada saat jam puncak. Bukan dihitung dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Tapi pada saat jam puncak itu ketika apa? Ketika radiasi matahari itu 1000 watt hour per meter persegi, 1000 seperti data pada saat itu. Oke, untuk wilayah timur seperti Papua, Maluku, NTT, NTB, dan Sulawesi itu penyinaran mataharinya rata-rata 4,5 sampai 4,8 jam dalam satu harinya. Untuk Pulau Jawa 3 sampai 3,5 jam. Untuk Jawa Timur 4,8 jam. Namun Jawa Timur sendiri kan luas. Jadi kalau kita lihat data sebelumnya Surabaya, kalau kita zoom ya, baru kita bisa lihat itu masuk dalam warna apa ya. Yang sebelumnya kita estimasikan 5,2 ya di Surabaya di Jawa Timur. Oke, kembali lagi ya, saya perjelas lagi. Jadi maksud ini adalah ini sebagai data acuan kalau kita memasang panel surya. Jadi misalnya kita mau pasang 1 kW, berarti berapa sih daya yang bisa kita dapatkan dalam satu hari? Bukan
1 kW dikalikan jam 6 sampai jam 5 sore. Kalau jam 6 sampai jam 5 sore berarti kan 11 jam. Nanti kalian menghitungnya 11 jam dikalikan 1, dapatkannya 11 kW, udah bisa. Jadi 1 kW itu dikalikan rata-rata penyinarannya dalam jam puncaknya. Jam puncak itu adalah jam ketika panel surya itu mendapatkan sinar maksimal. Itu pada saat 1000 watt hour per meter persegi. Sebenarnya ada lagi. Dan suhu 25 derajat Celcius. Nanti akan kita bahas ketika itu desain. Kita bahas masalah desain perhitungan ya. Jadi kalau 1 kW berarti kalian akan mendapatkan daya sebesar 4,8, kurang lebih sebesar 4,8 kW dalam satu harinya. Nah, untuk potensi, nah kalau kita lihat dari pemanfaatannya ya, pemanfaatan ke depannya, kalau kita lihat dari tahun 2010 sampai 2019 harga solar panel ini turun hingga 85% loh ya. Pada saat 2010 dulu rata-rata harga per watt peak-nya itu panel surya sekitar 2,2 dolar US dollar. Kalau kita pakai kan sekitar 35.000 ya, 35.000 kalau nggak salah. Sedangkan pada tahun 2019 dan 2020 ini harga panel surya per watt peak-nya itu sekitar 0,6. Kurang lebih 10 ribuan per watt peak-nya. Harganya jauh lebih murah. Berarti kalau kalian mau beli panel surya 100 PP lah, 100 watt peak atau 50 watt peak lah. Berarti kurang lebih 500.000. Kurang lebih 500.000. Bahkan sekarang yang merek-merek yang biasa itu bukan 500.000 aja. Sekarang pasarnya kalau yang merek biasa itu ada yang 350.000. 350.000. Terakhir 50 watt peak itu harga 500.000 itu 2000. Kalau yang saya alami itu 2018. Itu masih 500.000. Sekarang terbarunya sudah 300 plus. Kan ada yang 280-an ada. Tapi merek-merek yang jelek loh ya. Kalau yang bagus mungkin masih di harga 200 ribuan. Bahkan ada juga yang meramalkan 5 tahun ke depan itu harga solar panel akan turun sampai 50% dari harga sekarang. Nah, kalau mungkin sekarang itu kadang kan orang beranggapan lah pasang panel surya itu mahal di ongkos. Itu pada tahun dulu, sekarang lebih murah. Hanya saja sekarang oke lah panel surya sudah dapat ditekan jauh sampai 85% turunnya. Namun inverternya, kontrolnya ini yang masih belum bisa turun. Harganya masih stabil di ada sih penurunan, cuman nggak terlalu drastis penurunannya. Efisiensinya juga semakin bagus semakin hari ini. Dulu efisiensi panel surya itu sekitar 17%-an, 16-15 lah. Sekarang bisa sampai 20%. Jadi 20% itu total panel surya yang diterima, total sinar matahari yang diterima panel surya itu 20% yang optimal diserap. Sisanya akan dipantulkan kembali. Ada refleksi pemantulan dari panel surya sendiri. Maka dari itu banyak pengembangan di panel surya itu di bagian anti reflectionnya. Untuk apa? Untuk menyerap energi matahari lebih optimal. Kualitas juga meningkat, lifetime juga semakin panjang. Sekarang rata-rata panel surya itu pabrikan bisa ngasih garansi itu sampai 12 tahun, 10 tahun. Terus kalau kita lihat dari lifetime-nya banyak mengklaim sampai 25 tahun. Degradasinya juga klaim mereka kalau 25 tahun tidak lebih dari 20% turunnya. Jadi kalau pada masih baru, maksudnya degradasi ini pada masih baru itu sehari bisa menghasilkan 5 kW dengan menggunakan panel surya 1 kW. Pada saat 25 tahun ya 20%, berarti sekitar berapa 5 kW, 20% dari 5 kW itu. Jadi penurunannya nggak terlalu drastis. Itu klaim. Kalau saya sendiri masih belum pernah melihat langsung 25 tahun itu apakah turun
dekadisnya turun 20% apa enggak. Ini merupakan pabrikan panel surya yang kita miliki di Indonesia. PT LEN, PT LEN ini TKDN tingkat komponen dalam negeri ya. TKD ini tingkat komponen dalam negeri. Jadi dalam pembuatan panel surya itu ada beberapa yang impor. Kalau kita buat sendiri bahan baku dari sini, selnya dari Indonesia sendiri, terus refleksinya dari Indonesia sendiri, semuanya dari Indonesia, maka TKDN itu 100%. TKDN itu tingkat komponen dalam negerinya ya. 40% berarti detailnya saya tidak tahu ini 40% itu maksudnya 40% itu bagian apa aja. Tapi yang pasti ini sudah cukup bagus. TKDN sudah 40%. 60%-nya bahan baku kita masih dari luar. 40 sampai 43 ya. 40 sampai 43. Efisiensi 12-16%. Terus ada lagi PT Adya Winsa Electrical and Power, PT Surya Utama Putra, Wijaya Karya, dan lain-lainnya. Kalau kita lihat di sini yang memiliki efisiensi paling bagus yang mana? Wah, 16% semua ya maksimal ya. 16% semua. Kalau yang 20% sepertinya sudah yang merek-merek yang sudah tingkat 10 besar. Sayangnya di perusahaan pabrikan panel surya yang ada di Indonesia ini belum ada yang masuk 10 besar panel surya terbaik. Oke. Terus apa kelebihan PLTS dibandingkan pembangkit lainnya? Kita telah. Yang pertama, kalau energi surya itu merupakan energi terbarukan pemanfaatannya ya. Pulih kembali secara alami. Bahkan bukan pulih kembali, akan selalu ada sepanjang masa. Terutama untuk daerah seperti Indonesia ini. Tidak mungkin kita dalam setahun tidak mendapatkan sinar matahari sama sekali. Ya. Terus kalau kita lihat tenaga angin, survei kelebihannya sama, dia menggunakan energi yang tak terbatas juga, kan selalu ada. Namun kalau kita bandingkan dengan surya, potensi energinya akan lebih panas matahari, dimana lebih dalam hitungan tahun itu lebih banyak ya daripada angin. Kalau kita lihat dari instalasinya, untuk tenaga angin ini butuh survei yang panjang untuk mengetahui karakteristik angin. Kalau panel surya kan di mana panas, kita ukur radiasi panasnya, udah kita bisa pasang. Potensi enggaknya gampang, surveinya gampang, pemasangannya juga mudah. Kalau tenaga air, kita membutuhkan bendungan dan generator untuk dapat berfungsi. Kalau panas bumi, perlu survei mendalam di lokasi-lokasi sulit. Kalau nuklir, perlu izin yang matang sebelum melakukan pengolahan fusi. Jadi untuk saat ini, kalau kita bahas tentang energi ramah lingkungan yang cukup berpotensi itu energi surya untuk di Indonesia. Jadi itu pembangkit listrik tenaga surya, yaitu salah satu aplikasi penggunaan energi surya sebagai sumber energi listrik dengan memanfaatkan teknologi sel surya untuk menghasilkan energi listrik. Kata lainnya adalah PLTS, listrik surya, sistem surya, sistem fotovoltaik, solar panel system. Banyak lah penyebutan di luar ya. Intinya ini adalah pembangkit listrik tenaga surya. Kalau kita lihat komponen dari PLTS sederhananya itu seperti ini. Ada panel surya, ada solar charge control, ada inverter. Solar charge control itu untuk menstabilkan tegangan dari panel surya. Karena tegangan dari panel surya itu naik turun berdasarkan panas matahari yang menyinari panel tersebut. Apabila panas terik, maka tegangannya akan maksimum. Apabila panasnya meredup, maka tegangannya akan turun. Nah tentu kalau panel surya langsung dibuat charging baterai atau aki, itu tidak baik untuk akinya.
Karena aki baiknya itu di-charging oleh tegangan yang konstan. Tegangan konstan dan ada rating tegangan charging yang baik untuk aki. Misalnya aki 12 volt, rating charging yang bagus adalah 13,5 sampai 13,8. Maka dari itu dibutuhkan solar charger control, yaitu untuk apa? Untuk menstabilkan apabila tegangan lebih dari tegangan charger aki. Katakanlah tegangan dari panel surya itu adalah 15 volt, maka dari solar charge controlnya akan diturunkan menjadi 13,8 agar penggunaan akinya lebih awet. Selanjutnya ada inverter. Inverter itu mengubah dari arus DC menjadi AC. Karena outputan dari panel surya ini kan DC. Nah, kembali lagi charger ini fungsinya selain untuk charging baterai, untuk apa? Untuk supply ke inverter. Selain dari inverter, inverter juga bisa diambilkan dari dikoneksikan dari aki, dari akinya. Jadi 12 volt masuk ke inverter, terus keluaran dari inverter adalah 220 AC. Sehingga nantinya bisa digunakan untuk TV, kipas angin, dan peralatan listrik AC di rumah kita. Oke. Di sini juga ada namanya sistem penyeimbang atau balance of system bus. Bus itu berupa komponen-komponen support seperti kabel, terus fuse, MCB, dan pengaman-pengaman lainnya ya. Cara kerja sel surya. Jadi panel surya itu terdiri dari sel surya voltage ya, yang disusun seri dan paralel. Kalau kita lihat di gambar samping ini, jadi kan harus bisa membedakan antara sel surya, panel surya, sama array. Kalau sel surya ini bentuk lempengan-lempengan yang ada di dalam panel surya itu namanya sel surya. Ketika sel surya itu dikoneksikan secara seri dan paralel sehingga menjadikan satu kesatuan dalam panel, maka namanya panel surya. Apabila panel surya itu dijadikan satu kesatuan sistem, itu namanya array. Oke. Sel surya ini terbuat dari bahan khusus yang namanya semikonduktor silikon. Nah, juga ada alternatif lainnya. Untuk saat ini yang umumnya adalah menggunakan silikon. Umumnya sel surya ini menghasilkan dalam satu keping ini menghasilkan tegangan DC sebesar 0,5 sampai 1 volt. Oke. Dalam satu selnya. Dan biasanya panel surya itu terdiri dari 28 sampai 36 sel surya dalam satu panelnya, panel suryanya. Jadi apabila kalian mempunyai 36 sel surya dalam satu panelnya, satu sel surya menghasilkan 0,5 volt, maka outputannya adalah berapa? 18 volt ya. 36 sel kalikan tegangannya 0,5. Apabila itu dihubungkan seri keseluruhannya. Ya. Oke. Jadi dalam hubungan sel surya ada seri, ada paralel. Kalau di seri itu untuk menaikkan nilai tegangan, kalau di paralel untuk menaikkan nilai arus. Nah, terus kalau kalian lihat panel surya dengan 12 volt, panel surya dengan sistem 12 volt, kalian lihat nameplate di belakangnya nantinya kok 18 volt. Ya, memang 18 volt itu ada sistem 12 volt. Memang untuk tegangannya selalu dilebihkan untuk apa? Karena nanti penyinarannya nggak mungkin keseluruhannya. Karena sistem tegangan itu, karena panel ini sebagai chargingnya. Syarat untuk charging itu adalah tegangan selalu harus lebih besar. Kalau baterainya 12 volt,
Maka panel surya itu harus memiliki tegangan di atas tersebut. Makanya tegangan panel surya itu adalah 18 volt untuk sistem 12 volt. Nah, ini adalah struktur dari sel surya. Kita bisa lihat ilustrasinya di samping. Ada cover glass. Yang paling atas ini cover glass ya. Terus ada anti reflektif. Terus ada kontak grid, ada silikon layer, sama metal backingnya. Kita akan bahas satu-satu dulu ya. Yang pertama adalah substrat atau metal backing dari bawah dulu. Substrat atau metal backing, ini lapisan yang paling bawah ini adalah bagian atau material yang menopang seluruh komponen sel surya. Material ini mempunyai konduktivitas listrik yang baik, karena juga berfungsi sebagai kontak terminal positif sel surya, sehingga umumnya digunakan material metal atau logam seperti aluminium atau molybdenum. Oke, selanjutnya ada material semikonduktor. Material semikonduktornya adalah silikon layernya ya. Oke, yang kedua adalah material semikonduktor. Material ini semikonduktor ini merupakan bagian silikon layernya ya. Silikon layernya merupakan bagian inti dari sel surya yang biasanya mempunyai ketebalan sampai beberapa ratus mikrometer untuk sel surya generasi pertama. Dan 1-3 mikrometer untuk sel surya lapisan tipis. Jadi material ini yang fungsinya nantinya menyerap energi matahari. Nah, sel surya ini nantinya dipisahkan menjadi silikon negatif sama silikon positif. Nah, di tengah-tengahnya ini suatu transfusi dari negatif, penggabungan dari negatif sama positif ini namanya PN junction. Penggabungan silikon negatif dan silikon positif. Terus ada kontak metal atau kontak grid yang bagian atas. Jadi yang bawah adalah metal backing, terus di tengahnya ada semikonduktornya, di mana semikonduktor ada 2 layer ya. Silikon layer pertama adalah negatif yang pink ini. Terus yang warna hitam silikon layer positif. Terus lapisan atasnya adalah kontak grid, yaitu sebagai kontak positif. Biasanya ini dilapiskan oleh material metal atau material konduktif transparan sebagai kontak negatifnya. Terus ada lapisan anti reflektif yang ini digunakan untuk meminimalisir pantulan matahari. Kemudian dia berfungsi untuk mengoptimalkan cahaya yang diserap oleh matahari ke semikonduktor ini. Terus ada cover glass. Cover glass ini fungsinya untuk melindungi sel surya dari cuaca luar ya, seperti hujan, panas, kotoran, debu, dan lainnya. Oke, prinsip kerjanya yaitu gini, sinar matahari terdiri dari partikel sangat kecil yang disebut dengan foton. Jadi apabila sinar matahari itu menyinari suatu sel surya, foton yang ada di dalam cahaya sinar matahari tersebut akan menghantam atom-atom yang terdapat pada silikon layer. Ini adalah gambar silikon layer negatif sama positif ya. Jadi sinar tersebut akan menghantam silikon layer ini, kemudian akan hasil tabrakan dari foton tersebut akan menimbulkan energi yang cukup besar untuk memisahkan elektron dari struktur atom-atom pada silikon ini. Elektron yang terpisah itu akan ada yang bermuatan negatif, yang akan bergerak bebas pada daerah daerah konduksinya. Terus ada juga atom yang kehilangan elektronnya tersebut akan memiliki struktur yang kosong.
Di atom yang ditabrak oleh foton tersebut akan melepaskan elektron. Nah, kemudian atom yang kehilangan elektron tersebut yang dilepas oleh yang elektronnya lepas akan menjadi hole. Hole ini nantinya yang akan bermuatan positif, elektronnya adalah negatif. Nah, daerah semikonduktor dengan elektron bebas ini bersifat negatif ya, yang atas ini. Nah, sedangkan daerah yang bawah yang kehilangan elektron adalah akan menjadi hole. Hole ini nantinya akan menjadi penerima dari elektron. Nah, dalam penyatuan semikonduktor tipe N yang atas dengan penyatuan semikonduktor tipe P positif, akan ada area namanya deflection. Deflection ini adalah daerah yang tidak mempunyai elektron dan tidak mempunyai holes. Daerah yang no free elektron dan holes. Holes itu ada di daerah tipe P dan untuk elektronnya ada di daerah tipe N-nya. Nah, kemudian di persimpangan junction tadi itu, ini namanya PN junction nih. Differential region ini adalah PN junction. Di persimpangan daerah positif dan negatif atau PN junction akan menimbulkan energi yang mendorong elektron dan hole untuk bergerak ke arah yang berlawanan. Akhirnya jadinya seperti ini. Akan bergerak berlawanan. Elektron akan bergerak menjauhi daerah negatif. Elektron akan bergerak menjauhi daerah negatif. Jadi elektron-elektron ini yang ditandai dengan biru ini biru titik, dan hole itu yang warna hijau bolong. Elektron akan bergerak menjauhi daerah negatif. Jadi akan ke bawah. Dan hole akan bergerak menjauhi positif. Dia akan ke atas. Nah, ketika diberikan sebuah beban berupa lampu maupun perangkat listrik lainnya di persimpangan ini negatif PN, maka akan menimbulkan arus listrik. Arahnya sudah kelihatan, tidak bergerak bebas lagi. Nah, rangkaian seri dan paralel sel surya. Seperti halnya baterai, sel surya juga dapat dirangkai seri dan paralel. Di mana pada umumnya setiap sel surya menghasilkan tegangan sebesar 0,45 sampai 0,5 dan arus listrik sebesar 0,1 ampere pada saat menerima sinar matahari. Jadi seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan, apabila itu nantinya dihubungkan paralel maka arus yang meningkat. Apabila nanti sel surya itu dihubungkan seri, maka tegangannya yang akan meningkat. Ini pun berlaku apabila nanti menjadi satu kesatuan panel surya. Jadi apabila panel suryanya itu panel surya dengan 12 volt dihubungkan seri, maka tegangannya akan bertambah. Apabila dihubungkan paralel, maka arusnya yang akan bertambah, tegangannya tetap. Nah, silikon sel surya yang sudah kita bahas dari tadi itu merupakan wafer silikon, di mana biasanya lebarnya itu berkisar 5 x 5 atau 10 x 10 cm persegi dengan tebal kurang lebih 2 mm. Lempengan bujur sangkar pipi ini disebut wafer ya, ini wafer silikon. Tapi berbeda dengan bentuk seperti ini, wafer semua, cuma beda seperti fungsinya ya. Kalau yang digunakan untuk semikonduktor chip prosesor komputer bentuknya bulat, tapi kalau untuk panel surya akan berbentuk segi 8 ya. Nah, sel surya itu ada dua jenis, monokristalin sama polikristalin. Jadi sel surya monokristalin itu di mana pembuatannya adalah monokristal itu dibuat berdasarkan silikon yang dipanaskan melalui proses Czochralski
dalam suatu tungku pemanas pada panas proses leleh sebesar 1000 sampai 1200 derajat Celcius. Kemudian ketika meleleh akan diturunkanlah batang umpan pada lelehan silikon tersebut. Batang umpan itu kemudian ditarik perlahan dari leburan silikon tersebut yang nantinya akan terdapat silikon-silikon dari leburan tersebut menempel pada batang umpan dan kemudian membeku sebagai satu kristal silikon. Nah ini silikon. Kemudian nantinya silikon-silikon ini akan dipotong-potong. Nah ini silikon yang sudah jadi ya, dipotong-potong menjadi wafer sebesar 2 mm. Ini 2 mm bentuk bulat. Nah, nantinya dicetak menjadi sebuah sel surya. Nah ini kalau kita lihat gambar dari yang bagian kiri adalah ini proses keadaan silikon yang tengah ditarik oleh batang umpan. Terus yang tengah ini adalah tempat pembuatannya, tungku pembuatannya ya. Ini kita dapat lihat di sini sudah ada silikon yang ditarik warnanya agak kehitaman. Terus ini silikon tunggalnya yang dimana diameternya kisaran 20-40 cm dan panjangnya bisa sampai 1-2 meter. Yang kedua adalah wafer silikon jenis polikristalin atau sel surya dari jenis polikristalin. Jadi kalau kita lihat dari proses pembuatannya dan alat pembuatan untuk monokristalin, tentu itu akan mengakibatkan harga produksi yang sangat tinggi. Oleh sebab itu banyak pengembangan tentang bahan sel surya dan pembuatan sel surya agar dapat meminimalkan biaya biaya produksi dari sel surya tersebut. Salah satunya adalah dengan menggunakan sel surya polikristalin, di mana pada pembuatan sel surya polikristalin ini sangat lebih sederhana dibandingkan monokristalin, di mana dia sistemnya adalah dengan memanaskan silikon hingga menjadi cairan leleh yang kemudian dimasukkan ke dalam tempat cetakan seperti halnya kita membuat besi atau aluminium. Kemudian hasil dari pembekuan yang sudah ada dalam cetakan kemudian dipotong menjadi bagian-bagian kecil. Oke, kita lihat pada gambar di sampingnya ya. Proses pembuatan silikon polikristalin ini merupakan proses yang paling banyak dilakukan karena sangat efektif baik dari segi ekonomis maupun teknis. Namun kenapa lebih murah? Yang pertama, proses pembuatannya tentu lebih sederhana ya dibandingkan dengan monokristalin. Yang digunakannya juga, dan yang pasti pada pembuatan silikon polikristalin itu dalam satu silikon lebur itu akan bisa terguna semua, akan dapat digunakan semua. Nah, sedangkan pembuatan monokristalin hanya silikon-silikon yang baik yang akan melekat pada batang umpannya. Sisanya, nah biasanya sisa dari pembuatan monokristalin tersebut, nah kalau kita lihat pada yang sebelumnya, monokristalin tersebut kan ketika batang umpannya diangkat akan membuat suatu monokristalin. Namun masih ada sisa-sisa silikon tersebut kan. Nah, sisa-sisa silikon tersebut yang nantinya akan diolah kembali menjadi polikristalin. Nah, kalau secara umum persemburannya itu dari semikonduktor grade silikon dimasukkan ke pengecoran silikon, kemudian dipotong menjadi silikon blok, kemudian dipotong lagi menjadi wafer-wafer 2 mm, kemudian dicetak, diberi bar, plus min, dan dijadikan satu menjadi modul surya dan dijadikanlah suatu sistem. Baru kita bisa menggunakan fungsi dari sel surya itu untuk menghasilkan listrik. Oke, sekian tentang teknologi tentang sel surya. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang desain LTS dan bagaimana cara membuat perhitungan LTS.
Sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.